biasanya lebih sering terjadi di dunia kerja nih, temen makan temen. Apakah temen kamu yang cewek ini juga termasuk temen kamu kerja atau gimana? Tak bawa kerja iya. Kamu bawa kerja? Iya, maksudnya dulu dia kan kosong kayak gitu, pengangguran kayak Waduh, gitu. ya. Aku herannya ya, dia ngeblok aku loh Kak dari Instagram. Sama sis. Ya, kembali lagi di Debat Terus barengan saya Shirley Kusuma, dan pastinya juga saya mengingatkan kembali untuk kalian yang nonton, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Nah, kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang cantik jelita. Aduh. Siapakah yang udah ada di studio Debat Terus ini? Hai, aku Nungki Hapsari. Oke, Mbak. Thank you Mbak Shirley. Iya, Mbak Nungki Hapsari. Mbak Sari, Mbak Hap, atau Mbak Nungki? Mbak Nunung aja. Mbak Nunung, luar biasa sekali Anda. Biar hits lah. Jadi gini, teman-teman yang baru ngeliat podcast malam minggu ini, kali ini saya sama Mbak Nungki akan membahas sesuatu yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Kemarin Mbak Nungki ini DM Yes. ke IG-nya Debat Terus. Ada sesuatu yang ingin diceritakan dan ini seru banget. Jadi buat kalian yang pengen dibuatin podcast, nanti syuting barengan aku, ataupun mungkin si Danu yang gak kurus-kurus, atau Ogi yang entah kapan suka wanita, ya kan? Ya kan, jadi begitu, silakan DM aja boleh. Kalian punya cerita yang menurut kita nanti menarik, langsung kita ajak syuting ke Debat Terus. Nah Mbak, apa sih sebenarnya yang mau diceritain gitu? Kita curhat gak apa-apa ya? Iya, yang mau diceritain itu sebenarnya tentang temen makan temen. Oh my god, Gitu. hai pelakor. Kamu udah bukan cuma pelakor ini, pemfitnah juga sis, lengkap Oh my semuanya. god, oh my god, oh my Gitu, god. jadi 3 in 1. Temennya Mbak itu bukan? Iya. Temennya Mbak yang satu kasus dengan saya. Mbaknya. Itu bukan, tapi sejenis. Oh sejenis, oh my god, kamu tak sebutin namamu loh. Oke, gimana sih Mbak awal kali cerita, udah lama belum? Kalau awal kali aku tahu dia itu sebenarnya jahat sama aku tuh baru sih. Itu baru Juni. Temen, sahabat atau? Aku bilang, kalau aku bilang sahabat ntar dia kegeeran marah lagi. Oh my god. Kan terus habis itu siapa emang Nungki sahabat gue kan enggak kan gitu. Oke, Nggak rival, enak rival. ya. Enaknya temen yang udah kenal lama gitu Oh, aja. kan temen yang udah kenal lama. Oke, awalnya gimana Mbak? Jadi tuh awalnya tuh aku kenal, kalau kenalnya dia tuh udah ada 11 tahun sih. Oke. Kenalnya dia udah ada 11 tahun. Nah cuman di Juni kemarin itu aku baru dapet cerita. Dan itu ceritanya nyata kalau dia itu ternyata satu, mantan aku diambil sama dia. Diambil itu dengan tidak cara baik-baik gitu loh. Juni kemarin kamu baru tahu? Iya, Juni kemarin. Jadi Juni kemarin tuh agak-agak buyar sih karena juga ada beberapa hal dan ada satu. pandemi. Iya, ada pandemi ditambah temennya resek kayak gini gitu. Oh jadi my god, serius? serius itu Dia Juni. masih pacaran sama? Oh enggak. Dulu. Oh cerita dulu. Pas tapi mereka tuh pacarnya cuma bentar. Oh. Jadi deketnya tuh cuma kayak 2 bulan atau 3 kamu bulan nggak something. Nggak tahu. Berarti kamu posisinya waktu itu diselingkuhin? Kalau Kamu dia udah sudah putus? putus, Kamu dia udah sudah putus? putus. Nah, tapi kan nggak tahu kalau ternyata si temanku ini tuh juga Pacaran sama? ya mantanku gitu. Soalnya si temanku ini tuh selalu bilang kalau si mantanku ini bukan tipenya dia. Oh gitu. Gitu. Jadi sampai dia tuh bilangnya kalau nggak suka banget gitu loh sama mantanku gitu loh, Kayaknya karena bukan kamu banget deh Nungki. Kayak bukan tipe kamu banget gitu ya kalau diajakin curhat. bukan, si mantanku tuh bukan tipenya dia. Oh Gitu. dia bukan tipeku. Nah kayak gitu. Gak mungkin lah aku sama dia. Nah persis banget kayak gitu. Okay. Nah ternyata pas Juni itu aku dikasih tahu kalau ternyata mereka tuh udah deket. Dan deketnya pun itu Tahun dia boleh nyebutin tahun gak? boleh 2020 kemarin ini. 2020 ini? Iya. Gitu, jadi mereka tuh deket itu dari Februari sampai April, sekitar Februari Tapi sampai kamu April udah gitu. putus kan terus pacaran Sudah, sama temen kamu ya? Oke. sudah. Nah, tapi usut punya usut yang bikin aku renggang sama mantan aku tuh juga temenku ini. Oh aduh. Gitu, Kak. Oh ya ampun. Kalau dia. tahu ya, sampai
jadi nomor aku tuh di-delete di handphonenya mantan aku, Kak, supaya si mantan aku ini nggak bisa ngubungin aku. Oh gitu. Itu bener-bener kejadian nyata. Segitunya. Kamu tahu itu dari teman kamu? Tahu dari teman aku, dan aku konfirmasi. Akhirnya tuh kan ya namanya waktu berputar. Akhirnya si mantan aku ini ngubungin aku. Oke. Dia ngomong menjelaskan bahwa kalau dia juga mengakui gitu loh, dia juga mengakui. Dan dia tuh kaget kalau ternyata nomor kamu tuh dihapus sama dia. Pantes aku nyari nomormu itu nggak ada. Oke, jadi sampai kayak gitu, Kak, sampai bener-bener pocecip gitu loh, ya. takut banget. Nah, dan sampai si mantanku nih nggak berani nyeritain apa yang udah dijelek-jelekin tentang aku ke dia karena dia kasihan sama aku. Oh gitu, jadi mereka berdua pacaran tuh isi pacarannya adalah ngomongin kamu. Iya. Gibah on the sky. Nah akhirnya mantanku jadi kangen aku mungkin ya. Oh ya ampun. Kayak gitu, sampai kayak gitu Kak. Terus habis itu selain itu dia juga fitnahnya tuh gak cuman ke mantan aku tapi ke teman-teman aku pun yang kenal pun juga difitnah gitu loh, teman-teman kampus aku. Semua orang tuh akhirnya cerita gitu loh. Maksud aku gini, ketika emang dia itu pengen sama mantan aku, sebenarnya ngomong aja gitu loh. Kan kita kasih ya Kak. Kalau kan ada kita bisa sharing. Iya, kita bisa sharing, sertijab lah. Kamu mau gitu, Bil? Iya, kalau emang mau, gini loh, aku tuh bilang juga sama mantanku pas akhirnya kita bisa kontak lagi. Kalau memang kalian tuh sama-sama suka, sama-sama mau, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Toh ya ngapain sih, aku juga nggak akan nahan-nahan. Jangan-jangan ketika kamu pacaran sama mantan kamu ini, mantan kamu juga deket sama teman kamu ini? Ada kemungkinan kayaknya ada ya, kayaknya ada, karena kan mungkin mereka juga sering ketemu atau gimana. Cuman kan aku juga nggak mau kepo, balik lagi aku tuh nggak mau kepo orangnya. Tapi ternyata aku ditipu abis-abisan. Ya ampun, luar biasa sekali. Gitu. Dan sebenarnya begini, menurut Kak Nungki sendiri apa yang membuat temen kamu atau yang membuat, boleh dibilang gimana sih, teman makan teman nih gitu? Iya, soalnya kan dia nggak cuman ngerebut tapi mengatakan secara fisik, memfitnah secara fisik, memfitnah kamu secara finansial juga, kayak gitu. Oke. Dan itu diomongin hampir ke semua teman-teman lingkup pergaulanku sama ke mantan aku gitu loh. Itu real, bukan mantan kamu yang justru menjelek-jelekan kamu? Enggak. Cewek ini? Iya, cewek ini teman aku tuh sampai gak habis pikir ada gitu loh. Ada apa? Nah itu penyebabnya sebenarnya kalau menurut ini sesama cewek ya. Kalau ini kan dijelek-jelekin juga. Menurut kamu penyebabnya apa gitu? Kira-kira menurut kamu kenapa sih gitu? Mungkin ada rasa iri karena kamu dapat yang itu, aku juga. Ya mungkin. Jadi soalnya tuh temanku tuh juga bilang gitu, Kak, setiap kamu liburan ke sini tuh diomongin sama dia. Sampai likersku di Instagram tuh Kak dikepoin sama dia, coba segitunya banget sama hidup aku. Ya ampun, gitu. padahal followersku cuma dikit loh. Coba deh kalian follow aku. Serius? Kok bisa segitunya? Iya. Serius, itu benar-benar kenyataan. Itu benar-benar dia ngelakuin itu sampai waktu itu tuh mamaku kan tahu. Mamaku bilang ya udah kalau kamu datengin aja gitu. Padahal mamaku tuh biasanya orangnya kasihan lah kalau anaknya ribut. Gitu. Ini tuh sampai dibiarin ribut gitu. Maksudnya karena omongannya dia tuh udah nggak bener. Sampai jelek-jelekin kamu di lingkungannya, sampai segitunya. Iya, kalau aku tuh nggak masalah mantan. Terus mantan kamu waktu itu menceritakan itu, kamu rasa tidak terimanya, kenapa mesti jelek-jelekin aku? Orang kamu sama dia aja aku udah nggak apa-apa. Iya, terus aku bilang kamu kok bisa nggak tahu gitu loh. Nah itu tadi kayak bodohnya kayak aku loh. Mungkin itu terlalu positive thinking ya. Abis itu aku mikirnya itu terlalu baik. Nah, terlalu kayak ambil aja. Kayak ya udahlah gitu loh. Kayak nggak pernah mikir bahwa dia akan sejahat itu gitu loh. Waktu itu kan sama bulan Oktober 2019 tuh temanku tuh udah bilang, Kak kamu nggak curiga sama dia gitu. Ya kok ngapain sih curiga gitu loh. Cuman gak tahu kenapa gue punya feeling gitu loh Kak. Kayak aku tuh punya feeling kalau kayaknya si mantan aku deket deh sama si temenku gitu. Cuman aku feeling aja. Tapi waktu habis putus kamu tetap temenan sama temen kamu ini? Biasa? Tetap biasa. Dan dia kalau sekarang udah enggak. Oh sekarang dulu. Dulu tuh biasa. Dan dia tuh dulu tuh nutup-nutupin bener-bener seolah-olah kalau dia tuh benci banget sama mantan aku gitu Kak. Oh dan padahal posisi dia pacaran sama Iya keren banget. Keren sekali ini. Dan kamu udah baik-baik. Misal aku nih jadian sama mantan kamu, iya ini bukan tipe aku, terus kita masih sempet peluk-pelukan. Iya dong, makan bareng, ya ampun. Ya ampun. Kau bisa bayangin gak betapa pintarnya kamu waktu itu? Iya, sampai ya ampun gila, sampai akhirnya tuh ketahuan
kan akhirnya ada masalah tuh dia ketahuan, dia tuh masih bisa nutupin ke aku, aku tuh ini loh lagi ada acara sama si ini gitu, bukan sama si mantan aku gitu loh. Tapi kan aku udah I don't really care gitu loh. I don't really care katanya. Oke, ini seru banget ya, ini ceritanya seru banget. Betapa pinternya Mbak Nungki ini loh, kakak kita yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Debat Terus. Terus barengan saya Shirley Kusuma dan juga bintang tamu kita Nungki Hapsari. Hai Mbak Nungki, tadi sesuatu yang sempat terputus itu adalah kamu itu tidak tahu bahwa teman kamu ini jalan sama mantan kamu. Yes. Boleh tahu nggak sedikit flashback ya? Kemarin putusnya kenapa sama mantan kamu? Putusnya itu sebenarnya mungkin karena ya udah sama-sama sibuk juga dan sama-sama emang udah sebelumnya tuh mungkin ada kayak percekcokan gitu. Jadi mungkin kalau diterusin juga nggak baik gitu loh. Jadi memang mending menyudahi, tapi menyudahinya pun dengan baik-baik gitu. Bukan karena orang ketiga? Bukan. Alhamdulillah ya enggak gitu. Jadi baru tahu kalau memang dia deket sama temen aku juga setelah emang itu aku tuh putus. Tapi sebenarnya begini, ketika kamu salah paham, boleh nggak aku mengartikan begini? Ini kan tergantung cowoknya ya atau ceweknya yang deketin? Yes, kalau menurut aku it takes two to tango ya, tetap gitu loh. Jadi kalau versinya dari ceweknya cerita kemana-mana itu cowoknya, tapi versinya cowoknya itu ceweknya. Tapi kalau aku lebih percaya ke mantan aku sih. Oh gitu ya? Karena dia juga bisa ngasih bukti-bukti kalau yang deketin itu yang cewek. Betul, yang obsesi itu yang cewek. Oh gitu. Selucu apa sih mantan kamu? Nggak lucu sih, tapi nggak tahu juga gitu loh. Nggak tahu kenapa dia jadi demen banget sama mantan aku juga nggak ngerti gitu. Ada sesuatu yang mungkin dia tidak dapatkan di cowok lain gitu ya? Iya, karena mantan aku tuh orangnya sangat care banget sama perempuan. Oh gitu, ya mungkin kenalin dong. Kan Anda sudah punya sis. Aduh. Iya baru. Iya enggak yang di studio nih tahu kan. baru dirayu buat syuting podcast. Tadi sih ngomongnya mau tapi nggak tahu besok. Boleh tanya lagi. Biasanya lebih sering terjadi di dunia kerja nih, teman makan teman. Apakah teman kamu yang cewek ini juga termasuk teman kamu kerja atau gimana? Tak bawa kerja iya. Kamu bawa kerja? Iya, maksudnya dulu dia kan kosong kayak gitu, pengangguran kayak gitu. Waduh ya ampun, terus habis ngomongnya tega banget sih pengangguran. Aduh, dia lebih tega loh sama gue. Iya. Pengangguran ya? Iya pengangguran gitu, dia pengangguran. Terus habis itu ada tawaran kerjaan. Ya walaupun gak sepenuhnya lewat aku, iya aku akuin, cuman juga sempat waktu itu referensinya juga ditanya ke aku. Dari gitu. kamu? Dari aku juga gitu. Bentar, dan aku malah baik loh. Ya? Dan aku baik loh ngasih taunya waktu itu. Satu gedung yang sama-sama mantan aku ya? Oh tidak. Tidak, ini di industri yang lain. Oh industri yang lain, oke. Gitu, jadi ya udah akhirnya kerja bareng. Tapi waktu itu tuh aku kerja nggak lama sih, karena juga salah satunya aku kan pindah tuh ke gedung yang sama dengan mantan Anda. Dan yang salah duanya iya, yang kamu tolong dihapus foto aku dari sosmed kamu. Curhat deh secin. Terus yang lainnya juga karena si temen aku ini juga kayak jelek-jelekin aku di kantor. Jadi kamu nggak nyaman juga dong? Yes, itu semua orang di situ udah tau lah. Ada drama di situ. Aduh gitu. Kesel banget. Terus banget. Oh gimana maksudnya nggak bisa ngebayangin gimana nggak nyamannya kamu gitu kan ya? Iya sangat nggak nyaman dan akhirnya ya memang harus keluar dan ya tapi puji Tuhannya juga dapat yang lebih baik juga gitu loh. Gitu dong. Tuker yang lebih baik. Nah, tenang aja kalau diambil biasanya nanti ditukar yang lebih baik. Iya, biasanya kalau aku ikhlasin sok atuh iya. Tunggu bentar gitu. Tapi jangan bawa apa-apa, inget ya, jangan bawa apa-apa. Jangan ninggal utang loh ya. Ingat itu penting. Kalau pergi sama yang lain jangan ninggal utang. Saya yang suruh bayar, pusing saya ya. Jangan ngerepotin lah. Iya, ngerepotin banget udah hidup enggak mau ngerepotin banget deh. Mbak, kalau diomongin sakit hati pasti sakit hati ya? Banget sih, cuman aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak mau bertemu dia lagi. Oh sama?
gitu. Iya. Daripada aku dan aku nggak mau kenal lagi, daripada ditanyain orang, Nungki kamu kenal nggak sama dia, terus aku bilang kenal tapi dia nyebelin kayak gitu. Mending aku nggak usah ngomong sekalian, aku bilang nggak kenal sekalian, itu biar gak jadi dosa di aku juga. Atau pernah tahu gitu? Tahu sih, aku tahu sih dia tuh. Aku herannya ya, dia ngeblok aku loh Kak dari Instagram. Sama sis. Salah apa sih kita? Sama. Saya kita diambil. Sama, saya juga diblok sama mbaknya. Duh, kamu kenapa sih? Orang kamu ikut-ikut ke salon aku, kok kamu ngeblok aku? Sukanya gitu deh mbaknya. Santai aja sebenarnya gitu kita loh. tuh menjadwalkan ya kan, kita berempat gitu ngopi bareng. Ketemu nggak apa-apa, nggak masalah. Orang gitu. udah aku kasih kok. Kalau kamu mau, kalau kamu emang masih suka sama si temen aku silakan. Terus jawabannya mantan aku, aduh nggak sudi. Oh gitu. Oh gitu. Jadi dulu dia jelek-jelekin aku, sekarang kebalikan gitu loh. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian itu mau mendapatkan seseorang dengan cara yang tidak halal, someday kalian juga akan diambil dengan cara yang tidak halal juga. Gitu. Ingat gitu. Ingat nggak? Terus sekarang kesibukan ngapain? Aku sekarang ini jualan tahu bakso sama kerupuk Kak. Mau dong pesen. Cus. Boleh. Bawa. Bagian ini. Makan itu aku. Bagian makan saya sama tahu bakso. Tahu bakso. Kalian tahu saya bahagia banget sekarang dan berat badan udah naik 6 kilo. Terima kasih Papa. Jatuh cintanya. Terima kasih Papa sudah membahagiakan aku. Guys, ini tahu bakso ini satu rasa atau? Ini ada yang ori sama ada yang keju gitu. Yang keju yang mana? Yang keju yang ini. Mau dong. Cobain ya. Iya. Boleh nggak? Boleh. Cuil dulu. Tuh kejunya meleleh. Ya ampun, seperti kamu melelehkan hatiku. Boleh cobain ya? Cobain cus langsung. Cobain ya. Ini ada kejunya dan ini beda banget sama keju-keju yang lain. Yes, gitu. Benar. Karena itu meleleh banget. Apalagi kalau misalnya ini udah di kayak giniin, mau lebih anget lagi di microwave gitu, itu bisa langsung mencair banget. Iya, kolaborasi sama teman aku sih. Luar gitu. biasa banget. Mau dong yang mau jadi reseller boleh ya? Boleh banget, nanti ada special price juga buat reseller gitu. Kejunya langsung meleleh kan, langsung di lidah tuh melekat gitu kan rasanya. Nggak bisa ngomong deh. Gurih creamy gimana gitu ya. Banget. Ini enak loh guys. Harus. Kalau teman-teman di rumah mau pesan gimana? Bisa langsung DM aja ke IG-ku @nungkihapsari. Nah, di situ nanti langsung bisa aku share juga untuk mungkin kalau mau pesen, nanti price cara listnya. kirimnya, price list dan sebagainya. Atau DM ke aku. Aku pesenin. Gitu. Jadi ini tuh benar-benar spesial karena kan biasanya kalau tahu bakso biasanya mungkin udah banyak nih, tapi kita punya yang keju gitu. Jadi ada yang isi 10 sama isi 5 juga. Gitu. Tuh keren banget nih. Ini untung banget dibawa ya. Jadi aku tanya kesibukannya sekarang apa gitu. Sambil ngobrolin ya. Sambil makan boleh ya guys. Jangan iri ya guys gitu. Saya podcast sambil makan. Tanya sama Mbak Nungki. Sakit hati itu jelas pasti, tapi sudah memaafkan. Udah. Terus sekarang hubungannya gimana sama temen? Kalau sama teman aku sih sekarang udah nggak pernah kontak lagi, dan karena aku memang sudah tidak mau bertemu, jadi lebih baik emang nggak usah ketemu aja, nggak usah kenal lah. Anggap aja kita nggak pernah kenal gitu. Itu udah, kalau menurut aku itu cara paling mengikhlaskan tuh ya kayak gitu. Daripada aku kenal cuman aku masih ngomongin. Di blog juga nggak apa-apa ya? Ya sana sih kalau masih doyan. Kadang tuh nggak habis pikir juga ketika kita merasa tempat kita yang direbut, kita yang diblok. Iya, dan aku tuh nggak terimanya adalah dia sampai ke fitnah itu loh. Fitnahnya menurut aku fitnahnya sampai yang ngebilang aku dalam tanda kutip jualan segala macem gitu Kak. Oh ya? Sampai mantanku tuh bilang, bilang aja jualan tahu bakso. Emang jualan itu kamu punya buktinya kayak gitu. Cuman ya nggak tau lah, namanya mungkin dia pengen banget mendapatkan mantan aku, gimana caranya supaya aku kelihatan jelek gitu loh. Cuman kan malaikat juga tahu aku ya jadi juaranya. Luar biasa sekali. Kompetisi kali say. Ini seru banget ya. Oke, jadi begini. Kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam lagi tentang kisahnya dari Mbak Nungki, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini tetap di Debat Terus.
terus barengan saya Syaril Kusuma dan juga ada Mbak Nungki Hapsari. Satu pertanyaan yang mungkin belum saya tanyakan ke Mbak Nungki. Mbak, adakah satu kejadian yang menyakitkan menurut kamu ini tentang apa yang dilakukan sama teman kamu gitu? Paling menyakitkan itu sebenarnya adalah fitnah. Itu yang paling menyakitkan kalau menurutku ya gitu. Kalau masalah jalan sama mantan, terserah. Itu juga mantanku juga mau. Jadi aku tidak bisa menyalahkan keduanya gitu loh. Tapi yang paling menyakitkan adalah fitnah. Apalagi itu fitnahnya benar-benar yang kejam banget ya menurutku. Jadi itu yang tidak sangat-sangat tersakiti. Kamu waktu itu tidak ada sesuatu yang pengen ngelabrak, pasti pengen gitu. Cuman aku selalu dibilangin sama temanku gini, udah Nungki, kamu tenang, kamu sabar. Kalaupun kamu ngelabrak dia itu kan tidak akan menyelesaikan masalah gitu, buang energi. Karena menurutku juga mantanku juga bukan suamiku atau apa. Jadi ya kalau suaminya udah bawa heels aku 12 cm sis. Datangnya ke tempat kerja sama orang tuanya kenalan. Pengalaman ya sis. Iya. Sebutin nama kamu di sini. Nama kamu ada di akte aku. Gemes banget. Iya sih, sebenarnya buang-buang waktu ya. Tapi kadang memang aneh juga ketika yang kadang gitu, atau mungkin gini ya Mbak ya. Mereka tuh merasa salah. Jadi untuk menutupi kesalahannya malu. Terus malah ngeblok kita. Nah, aku juga bingung loh. Awal kali dia tuh follow saya gitu. Kamu juga sama dia di blog. Pas itu ngapain sih, ada kepentingan apa sama saya, mau saya undang ke podcast? Kalau emang dia tuh sebenarnya ngomong dengan baik-baik, bilang kalau aku suka sama mantan kamu atau deket, buat aku tuh gak masalah. Sama waktu itu kalau bilang sama aku gitu terus terang aja gitu loh. Enggak, posisi aku hamil juga aku kasih kok. Sok atuh, jangan sembunyi-sembunyi. Kita bisa dapat yang lebih baik lagi kan. Sukanya gitu, check in aja sembunyi-sembunyi. Saya loh yang bayarin, macet kreditnya soalnya. Tapi yang paling penting sih kalau buat aku, jangan pernah kita bohong sama orang yang baik sama kita. Itu prinsip aku Kak. Soalnya kalau kita bohong sama orang yang baik sama kita, itu kita yang akan rugi kok. Iya tuh. Udah, dengerin. Itu jadi keikhlasan tuh udah kayak gitu aja gitu. Iya dan sih. Akhirnya sekarang hidupnya dia yang berantakan susah berantakan juga. Satu kebohongan ditutupin, satu kebohongan ditutupin, kayak gitu. Kebohongan ditutupin. Nah, oke. Nggak habis pikir deh. Hey, laki-laki tuh masih banyak guys. Iya. Anda ya, coba lebih gaul. Iya. Mak, ini ada yang DM ke Instagram. Cara apa? Cara order. Oh iya, boleh follow ke IG-ku atau DM @nungkihapsari. Nanti aku kasih price listnya, ada yang isi 5 sama isi 10. Terserah kalian mau yang isi berapa. Terus ini kan frozen Kak, jadi bisa dikirim keluar kota atau keluar pulau. Oke, baiklah. Dan ini ada kerupuk tenggiri. Bilang udang ini kesukaan Kenzone, ini bawa pulang. Habis syuting bawa pulang. Ini rasanya kok anak-anak pasti suka. Pasti suka, karena Kenzo suka yang begini-begini, yang laut-laut gitu. Oke, satu buah kesimpulan, satu buah pertanyaan terakhir menurut Mbak Nungki. Mbak, teman makan teman itu apa yang bisa diambil hikmahnya gitu, atau kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari teman makan teman ini? Kalau aku yang pasti jangan pernah kita nge-share seluruh isi kehidupan pribadi kita ke orang lain. Itu sih pelajarannya juga buat aku. Karena bisa jadi ada orang tuh yang kasihan sama kita, atau bisa jadi kayak kesempatan, oh ya, mumpung Nungki lagi jatuh, coba deh aku semakin jatuhin dia dengan cara yang keji kayak gitu. Justru kadang kalau orang iri, kamu lagi ada masalah sama pasangan kamu, makin jelek-jelekin. Makin iya. Karena kamu empati kan, percaya sama teman kamu. Gitu. Dan jangan nge-share tentang pasangan kalau belum jadi banget. Ntar direbut banyak pelakor zaman sekarang. Aduh ya iyalah. Kamu seneng banget sih jadi pelakor. Heran gue juga pakai mobil gue, pakai mobil situ lah. Kalau jadi pelakor nggak apa-apa, asal jangan ngejelek-jelekin pasangan. Jadi pelakor terserah, tapi jangan ketahuan. Urusan Anda itu ya. Kalau kalian pengen kelihatan bagus di mata cowok yang kalian rebut, ya berusahalah mengembangkan diri kalian, gak usah jelek-jelekin orang lain gitu. Gak penting gitu. Tapi satu buah kesimpulan juga yang bisa kita tarik dari teman makan teman ini, sebenarnya kan setiap orang itu kan sudah mendapatkan anugerah sebuah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ketika kita iri dengan orang lain, pingin mendapatkan apa yang orang lain punya atau dapatkan, itu kan enggak banget gitu kan ya. Jadi ya kalau menurut kita, sadar dirilah kelebihan dan kekurangan kita, dan
satu poin, jangan pernah mengambil kebahagiaan orang lain. Orang Nah begitu, luar biasa sekali. Yeay. Sudah puas kamu pasti gitu. Sudah puas banget. Ini kita pokoknya. podcastkan, kita upload Yes. di YouTube. Ya, Bisa jadi semoga. pelajaran buat Nah, semua gitu. Betul banget. Kita kan sharing gitu ya, tidak bermaksud menyinggung, tapi ini sebuah kejadian yang nyata gitu kan, yang diungkapkan sama Mbak Nungki dan bisa menjadi pelajaran buat kalian Semua. yang nonton. Thank you Mbak Nungki Iya, sudah sama-sama. mampir ke studio kita yang luar biasa ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton episode kali ini, dan episode selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang spesial lagi. Jangan lupa buat kalian buat kalian ya, tetap like, subscribe, komen dan juga share. Karena ini penting banget, pelajaran hidup banget yang udah di-share sama Mbak Nungki. Akhir kata saya Shirley Kusuma, salam debat terus. Dah.